Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 6. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Suar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita sekarang ini berada di tempat yang sangat bersejarah, dikenal sebagai Makom Nabi Musa. Makom dalam bahasa Arab itu artinya bukan makam dalam bahasa Indonesia. Kalau makam dalam bahasa Indonesia artinya kuburan. Bahasa Arabnya kuburan ya kubur. Jadi makom itu hanya situs suci, tempat suci, tempat bersejarah. Itulah makom. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab yang tadi dibaca oleh Bu Hakim, kita tidak tahu di mana mayatnya Musa. Sampai hari ini kita tidak tahu. Tuhan sengaja meraibkan mayat Musa itu. Karena apa? Karena Musa itu menjadi tokoh yang sangat digila-gilai. Itu bahasa Indonesia artinya apa itu? Sangat dipuja, sangat dikultuskan, sangat diidolakan. Jadi idola itu sangat dekat dengan idolatry, ya. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan agar tidak menjadi abudazarah, penyembahan kepada berhala. Karena abudazarah itu dosa yang sangat besar dalam agama Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita bertanya, kenapa Musa dengan segala hikmat yang dimilikinya, dengan segala perjuangan keras yang dilakukannya, memimpin sebuah bangsa di pengembaraan selama 40 tahun, sudah sampai kira-kira 95% sudah mau masuk ke Eret Israel, tanah yang dijanjikan. Dia tidak boleh masuk. Dia hanya boleh melihat. Tadi mestinya kita duduk di sana, kita berdiri di sana, cuman karena lagi kabut, sehingga tanah perjanjian yang disebutkan dalam Alkitab tidak bisa kita lihat. Kalau kita datang ke sini, kita bisa masih melihat panoramanya. Tapi ini tidak persis yang di sana. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kenapa dia tidak boleh masuk? Sebesar apakah dosanya Musa sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Untuk itu kita bisa membaca teks dari kitab Bilangan pasal 20 mulai ayat 8. Coba dibaca ya. Kitab Bilangan pasal 20 mulai dari ayat 8 sampai 10 dulu. Oh ya. Bilangan pasal 20 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka yang memberi minum umatnya serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?
Nah, teksnya jelas ya. Ada dua sebetulnya kalau kita catat dalam ayat-ayat ini. Ayat 8, itu kesalahan Musa adalah bertindak melebihi perintah. Karena perintah Tuhan hanya disuruh mengatakan di depan umat itu agar bukit batu mengeluarkan air. Artinya, otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Dia melampaui perintah. Perintahnya hanya disuruh mengatakan. Tapi apa yang dikatakan Musa di pasal 20 ayat 10 kitab Bilangan. Dia berkata sambil marah kepada orang Israel, dan dia menggunakan kata-kata yang nanti oleh Yesus itu dikutip kembali, yaitu kata-kata mure dalam bahasa Ibrani yang artinya durhaka. Dalam Perjanjian Baru itu diterjemahkan jahil. Jahil di sini bukan jahil ganggu temannya, bukan. Jahil di sini dari bahasa Arab kemungkinan ya, artinya gelap, apa jahat ya, durhaka seperti itu. Karena Musa itu seorang pemimpin dan dia mengatakan apa? Dia berkata, dengarlah hai orang-orang durhaka. Itu bahasa aslinya sim'una hamurim. Murim itu kata jamak dari muri. Dengarlah hai orang-orang durhaka. Tapi di mata Tuhan Musalah yang durhaka, bukan umatnya. Kita akan membaca Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mazmur 106 32 dan 33. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi seorang pemimpin itu dinilai kalau membuat kesalahan-kesalahannya ada dua. Kalau seorang umat biasa, pengikut itu kesalahan satu ya satu. Ini Musa salah dua. Dia salah terhadap dirinya sendiri, dan kesalahannya itu karena didengar orang banyak, itu juga umatnya. Seorang pemimpin yang salah tidak hanya salah bagi dirinya, tapi bagi umat yang dibawanya. Maka hati-hati menjadi seorang pemimpin, memaitkan hatinya sehingga teledor dengan kata-katanya. Sejauh manakah keteledoran Musa ketika dia mengatakan hai durhaka? Dia teledor dengan kata-kata itu. Dan apa yang dikatakan? Wahai dengarlah hai orang-orang durhaka, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu itu? Di sini dosa kedua, merampas kedaulatan Allah, merampas kemuliaan Tuhan. Yang pertama, melampaui perintah. Yang kedua, merampas kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang menurunkan mujizat. Tuhanlah yang mengeluarkan air dari bukit batu. Musa cukup disuruh bicara di depan umat, tapi Musa melampaui perintah, dan Musa justru merasa dirinya lah yang membuat mujizat. Maka hati-hatilah ini, homili ini khusus untuk para imam, untuk para abuna, termasuk para pengkhotbah seperti saya sendiri. Ini bahaya sekali bahwa seorang pemimpin menyandang dua kesalahan ketika dia berbuat mengajarkan yang salah. Nah saudara-saudara, peristiwa Meriba inilah sehingga Tuhan kita bisa membaca dari Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12. Bagaimana pandangan Tuhan tentang kesalahan Musa. Kenapa dia begitu serius? Kesalahan apa yang disebut oleh Tuhan terhadap Musa? Ya, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umatnya itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Serius sekali. Itulah hukuman yang ditanggung seorang pemimpin besar. Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Yosualah yang membawa masuk. Karena di mata Tuhan, dosa, kesalahan seorang pemimpin itu bisa merembet ke banyak aspek. Karena dia membawa
2 juta umat. Sehingga kalau dia membuat kesalahan, maka dia menularkan kesalahan itu kepada banyak orang. Saudara-saudara, inilah sebabnya menutup dari renungan kita dari Nebo ini, kita bisa mengingat apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan ayat 21 sampai dengan 22. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu telah mendengar hukum dari nenek moyangmu. Maksudnya hukum Torah. Jangan kamu membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, dia harus dihukum. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang mengatakan, wahai jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang sulit. Bagaimana memahami ini? Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di mana perjanjian itu ditulis, itu untuk kata kafir itu raka. Dan untuk kata jahil, itu sejajar dengan apa yang tercatat dalam Bilangan pasal 20 ayat 10, yaitu more, dan jamaknya murim yang dipakai di dalam kitab Bilangan 20 ayat 10. Yang pertama ini raka. Jadi selain kita punya perjanjian baru, dalam teks bahasa aslinya, the original text of the New Testament is Greek. Itu jelas ya. Tapi the original language of Jesus Christ, Aramaik. Bahasa asli yang dipakai Yesus sehari-hari itu bahasa Aramaik. Misalnya kata Mesiha Dagala. Ada 2 teks Yunani dalam Matius 24 ayat 24 disalin dengan kata-kata pseudo Kristo, yaitu Kristus palsu. Sementara di dalam 1 Yohanes pasal 2:18 anti Kristus, yang artinya apa? Pelawan Kristus. Kata pelawan, anti, dan kata pseudo palsu itu bahasa Aramnya satu, yaitu dagala. Nah, kata dagala itulah yang menjadi bahasa Arab dajjal. Itu asalnya dari Alkitab. Alkitab bahasa yang dipakai Yesus, ipsissima voc Yesu, bahasa yang dipakai asli Yesus. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 22 yang dipakai 2 kata, raka. Kata raka itu mirip dengan umpatan terhadap orang lain, kafir. Kalau bahasa kita kira-kira seperti itu. Misalnya ya, ada di sebuah teks Yahudi dalam Talmud, bercerita tentang perjumpaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Orang non-Yahudi, orang Goyim itu usil. Dia ngomong sama temannya Yahudi, hei saudaraku, di rumahku ada hidangan daging segar yang siap disantap oleh kita bersama. Yahudinya sudah senang, wah ini makan apa ini, daging segar ini. Daging apakah itu? Kasir, daging babi. Bayangkan itu melawan Imamat pasal 11 kan? Hukum khusus bagi Yahudi, yaitu hukim. Tidak boleh makan onta, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan pelanduk, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan belut, cumi-cumi. Bukan hanya babi, tapi artinya babi itu makanan yang nggak boleh dikonsumsi. Marahlah Yahudi dan dia mengatakan, raka, tidak pantas orang Yahudi sepertiku makan bersama orang Goyim sepertimu. Raka itu dasar kafir lu, kira-kira seperti itu. Itu yang tidak boleh. Jadi umpatan teologis yang merendahkan orang lain. Itu artinya orang Kristen tidak boleh mengkafir-kafirkan pihak lain. Ya, selain umpatan teologis yang lebih serius lagi, jadi dalam bahasa aslinya yang dipakai Yesus itu kira-kira begini. Vekul denimar le akuhe raka mehayabhu le kenusta. Dan barang siapa mengatakan, siapa saja yang mengatakan le akuhe kepada saudaranya raka. Dalam teks Yunaninya tetap ditulis raka. Itu ipsissima voc Yesu, suara Yesus asli. Kemudian yang mengatakan lela, terjemahan dari more, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Dalam bahasa aslinya, legihina
nuhra. Gehinna itu jahanam. Nuhra itu yang menyala-nyala. Jadi neraka yang menyala-nyala. Betapa seriusnya itu karena apa? Merampas kedaulatan Tuhan. Karena yang buat mujizat, yang menurunkan mujizat, yang membuat batu mengeluarkan air itu bukan Musa, bukan Harun, tetapi Allah. Betapa seringnya di kalangan kita, para hamba Tuhan, para katekis, para guru agama, para abuna, para kasis, ya, para pastor, kadang-kadang ketika kita sudah diberi oleh Tuhan karunia, kita seolah-olah mengatakan karunia itu asalnya dari saya, mujizat itu dari saya, bukan dari Tuhan. Inilah dosa Musa, di mana Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada dua, satu melampaui perintah, melebih-lebihkan perintah, yang kedua merampas kemuliaan Tuhan. Orang Yahudi sendiri sampai hari ini, saudara-saudara, punya peringatan yang namanya Nisuk Hamayim. Nisuk Hamayim artinya apa? Pencurahan air. Untuk memperingati apa? Memperingati keluarnya air dari Meriba. Sampai hari ini, itu dalam rangkaian apa yang disebut pondok daun. Jadi ada 3 perayaan besar yang kita pelajari selama kita ziarah. Yang pertama Hag HaPesach, perayaan besar Paskah, Hag HaSukkot, perayaan besar Pondok Daun, dan Hag HaShavuot, perayaan besar Pentakosta. Nah, perayaan besar Pondok Daun itu ada di mana orang-orang Yahudi pada zaman itu menunggu imam besar mengambil air suci, dan air suci itu diciprat-cipratkan. Mereka berebut cipratan air karena memperingati mujizat Meriba, bahwa mujizat itu dikeluarkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh Musa, bukan oleh Harun. Dan tatkala orang-orang Yahudi berebut air suci yang dicurahkan oleh imam tadi, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Yohanes 7, barang siapa haus, hendalah ia datang kepadaku dan minum. Artinya apa? Yesuslah penggenap dari seluruh upacara-upacara Yahudi yang mengarah kepada hakikatnya. Jadi upacara-upacara ritual hari raya itu mengarah kepada satu hakikat penggenapan, yaitu di masa hari Sang Mesias, dan Kristus datang sudah menggenapinya. Akhirnya Musa pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemarin kita datang ke Bukit Transfigurasi. Di sanalah Musa bertemu dengan Yesus bersama Elia di bukit itu, dalam alam roh, dalam alam rohani itu. Musa datang sebagai saksi Torah dan Elia datang sebagai saksi para nabi. Musa datang sebagai saksinya Torah, bahwa seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang kamu dengarkan. Nabi itu seperti Musa. Musa mengkonfirmasikan, inilah hari penggenapan itu. Elia, karena menjelang hari Tuhan, Elia akan datang. Dan saat itu makanya di Bukit Transfigurasi itu ada 3 kapel. Yang di tengah-tengah kapel untuk Sang Kristus, yang kanan dan kirinya kapel untuk Elia dan untuk Musa. Saudara-saudara, inilah perjalanan ziarah kita. Jadi Yordan masih termasuk tanah suci, karena di tempat ini jejak-jejak Sang Mesias itu dinubuatkan dan digenapi. Dari Bukit Nebo, di mana Musa tidak melihat tanah perjanjian, sampai ke Bukit Transfigurasi, di mana Musa datang berjumpa dengan Sang Kristus, mengonfirmasi bahwa Kristuslah yang dinubuatkan oleh Musa dalam Torah. Amin. Amin. Sekarang kita akan menerima berkat untuk perjalanan kita, dan ini yang terakhir.